wabarakatuh. Alhamdulillah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita hidayah sehingga kita masih bisa istiqomah dalam mengikuti kajian rutin kita, kajian ilmu daruri dalam keadaan sehat wa'afiyah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, seperti biasa kita ingatkan masing-masing kita untuk selalu menghadirkan niat. Niat itu kan di hati. Yang tidak ada yang mengetahui kecuali Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita hanya mengingatkan kepada teman-teman sekalian, kepada diri saya sendiri terkhususnya untuk selalu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syarat diterimanya amal, mungkin dari kita ada yang lupa bahwasanya salah satu diterimanya amal, salah satu syarat untuk diterimanya amal artinya supaya amal tersebut itu berpahala gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya, salah satunya adalah karena niat. Makanya dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalishan lahu." Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang. Tentunya amal baik, amal yang sesuai dengan syariat. Akan tetapi tidak didasari dengan agama. Tidak didasari dengan niat yang benar, maksudnya. Tidak didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita saling mengingatkan supaya kita ketika mengaji ini tidak percuma. Kan di dunia ini yang kita cari itu adalah kan bekal untuk di akhirat nanti. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi lihatlah wahai nafsu, wahai jiwa, wahai orang mukmin, apa yang sudah kamu perbuat untuk keesokan harinya. Kita di dunia para jamaah sekalian kan tidak ada yang tahu umur. Apalagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan itu pendek. Paling berapa? 60, 70, 80. Ataupun ada yang 90, kemudian ada yang 100, tapi itu kan jarang. Tapi kebanyakan itu mereka itu adalah di antara 60 dan 70. Kalau kita sudah berumur umpamanya katakan 35 tahun. 35 tahun untuk mencapai 60 tahun untuk mencapai, jadi kalau kita sudah berumur umpamanya 30 tahun, untuk mencapai 60 tahun berarti kan 30 tahun. Terasa kita itu umur 30 tahun kayak kemarin saja. Makanya para jamaah sekalian kita saling berdoa kepada Allah, semoga sisa-sisa hidup ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
salah satu ladang untuk supaya kita mencari bekal untuk di akhirat nanti itu adalah kita belajar ilmu agama seperti ini. Kita tidak tahu yang diterima oleh Allah, yang memasukkan seseorang itu ke surga itu yang mana, kita nggak tahu. Alhamdulillah kita tahu bahwasanya yang namanya iman ini seperti ini. Karena syarat yang pertama, pondasi ataupun dasar seseorang supaya masuk surga itu adalah dia adalah mukmin. Alhamdulillah kita diberitahu oleh orang-orang, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengetahuinya hal itu bagaimana pentingnya arti keimanan. Tapi ketika kita itu mau memperbanyak dari bekal untuk akhirat nanti, yang itu adalah nilai plus supaya kita mendapatkan kesempurnaan nikmat Allah di surga nanti, maka tentunya memperbanyak amalan-amalan yang baik, yang salah satunya itu adalah belajar ilmu agama. Jadi para jamaah sekalian, jangan bosan untuk belajar ilmu agama dimanapun, yang penting ditata niat kita. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang sedikit banyak tentang masalah puasa. Jadi puasa kemarin apa saja yang perkara-perkara yang membatalkan, kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang apakah hari-hari, semua hari itu bisa untuk menerima puasa. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak semua hari-hari, hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan, hari-hari itu bisa untuk menerima puasa. Artinya kadang hari-hari tertentu itu haram untuk melakukan untuk melakukan puasa, tidak sah dan haram. Bahkan itu adalah terhitung dosa meskipun itu adalah perbuatan yang baik. Tapi kalau tidak didasari dengan ilmu agama, pokoknya dia puasa, maka kemungkinan hari-hari tersebut itu adalah hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Makanya kita harus tahu. Begitu juga halnya Allah Subhanahu wa taala menekankan seseorang itu untuk berpuasa. Ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk puasa, menyunahkan. Jadi sunnah hukumnya orang tersebut itu berpuasa pada hari-hari tertentu. Jadi di sini akan dijelaskan hari-hari apa saja yang haram untuk puasa dan tidak sah, dan seandainya dia lakukan maka akan mendapatkan dosa. Sudah tidak mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan dosa. Dan amalnya meskipun itu adalah puasa itu adalah baik, maka tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama itu adalah tidak sah berpuasa di 2 hari raya. Dan dalam Islam tidak boleh hukumnya, tidak sah, haram hukumnya seseorang puasa pada 2 hari. Entah puasanya itu karena membayar qadha, entah itu puasanya itu adalah puasa nazar, umpamanya nazar dia mau puasa pada hari raya. Pada hari raya itu maksudnya pada tanggal berapa? Tanggal 1 bulan Syawal, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dalam Islam itu kan ada namanya Syawal, ada namanya Zulqa'dah, ada namanya Zulhijjah, itu kan. Dalam Islam itu ada namanya Sya'ban, Ramadan, seperti halnya dalam Rumiyah itu ada namanya Januari, Februari, Maret. Begitu juga dalam Islam. Dalam Islam juga ada bulan-bulan yang hijriyah, yaitu apa? Yaitu seperti bulan Syawal. Jadi Syawal ini setelah Ramadan. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah atau Zulqa'dah ataupun Zulhijjah. Kemudian Zulhijjah. Jadi haram hukumnya seseorang yang berpuasa pada tanggal 1 bulan Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri, dan 10 Zulhijjah pada hari raya Kurban. Haram hukumnya.
Tidak sah. Meskipun dia berpuasa itu untuk membayar kafarah. Meskipun dia puasa itu karena rutin. Rutin itu kayak seperti puasa Daud. Daud itu seperti umpamanya hari ini puasa, besoknya tidak puasa, kemudian habis itu puasa, besoknya tidak puasa, kemudian besoknya puasa lagi. Nah, kebetulan pas hari puasa itu adalah tanggal 10 Zulhijjah umpamanya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Jadi haram hukumnya tidak sah, tidak akan mendapatkan pahala, bahkan dia akan mendapatkan dosa jika seseorang berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah haram dan tidak sah, berdosa orang yang melakukannya, berpuasa pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Tadi kan kalau hari raya Zulhijjah, hari raya kurban, itu kan pada tanggal 10 Zulhijjah. Haram hukumnya untuk berpuasa, tidak sah, akan mendapatkan dosa kalau dia berpuasa. Begitu juga tanggal 11, 12, dan 13. 11, 12, 13 bulan Zulhijjah itu haram hukumnya untuk berpuasa. Tidak sah dan akan mendapatkan dosa kalau dia berpuasa. Demikian pula paruh kedua bulan Sya'ban. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah haram hukumnya di sini seseorang berpuasa pada paruh kedua bulan Sya'ban. Tadi kan ada namanya Ramadan, ada namanya Sya'ban, ada namanya Rajab dalam bulan-bulan Islam. Ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu namanya Sya'ban. Ada namanya paruh pertama, ada namanya paruh kedua. Paruh pertama itu tanggal 1 sampai tanggal 15. Itu paruh pertama. Paruh kedua itu tanggal 16 sampai terakhir. Ada kalanya sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Karena dalam Islam kalender Hijriah itu ada kalanya 29 ataupun 30. Nggak ada 28, nggak ada seperti halnya Rumiyah ataupun kalau istilah kita itu adalah Masehi itu kan. Tidak ada 28 dalam Hijriah. Tidak ada 31. Yang ada itu ada 29 ataupun 30. Jadi paruh yang kedua itu dari 16 sampai akhir, ada kalanya 29 ataupun 30. Haram hukumnya seseorang yang berpuasa paruh kedua. Paruh kedua itu berarti dari 16, 17, 18. Itu paruh kedua. Haram hukumnya. Di sini dijelaskan. Dan hari Syak. Nanti kecuali ini ada pengecualian nanti di sini. Boleh berpuasa paruh kedua dari bulan Sya'ban asalkan ada ini nanti disebutkan. Kemudian juga hari Syak. Hari Syak, hari yang kalau Syak itu kalau secara bahasa itu kan ragu ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini hari Syak itu adalah hari yang dimana orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di hakim memberikan informasi ataupun dia itu menyebarkan berita bahwasanya dia itu telah melihat bulan pada tanggal 30 Sya'ban. Pada tanggal 30 Sya'ban. Makanya kemarin kita kan harus tahu definisi dari orang adil yang diterima persaksiannya di hakim untuk menetapkan bahwasanya keesokan harinya adalah bulan baru atau bulan Ramadan. Maka kita harus tahu, kemarin kita menjelaskan bahwasanya yang dinamakan adil. Jadi kan kalau dalam masalah masuknya bulan Ramadan itu kan harus ditetapkan oleh hakim, ditetapkan oleh orang yang berwenang. Lah ditetapkan oleh orang yang berwenang ini atas persaksian siapa? Siapa yang bersaksi?
orang tersebut itu adalah orang adil. Orang adil itu siapa? Kemarin kita jelaskan, orang adil itu adalah laki-laki, ya kan? Berarti terkecuali itu adalah perempuan. Yang berikutnya adalah orangnya tersebut adalah selamat dari dijauhkan dari dosa besar. Nah, berarti dia bukan orang yang pelaku dosa besar. Ataupun dia itu tidak sering melakukan dosa kecil yang sehingga dengan dosa kecilnya itu yang sering dilakukan akan mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Kemarin kan. Kemudian dia juga tentunya itu adalah orang yang balik. Orang yang balik. Itu yang bisa diterima persaksiannya. Laki-laki. Kemudian menjauhkan dirinya dari dosa besar. Kemudian dia tidak sering melakukan dosa-dosa kecil sehingga mengalahkan kebaikan-kebaikannya secara hitungan. Kemudian juga dia adalah balik. Artinya, nah, kemudian juga merdeka, ya kan, merdeka. Artinya kalau ada seseorang ini yang bukan seperti yang kita jelaskan ini, tadi kan dijelaskan syaratnya pertama adalah laki-laki. Kalau ada perempuan, perempuan tersebut itu apa? Menyampaikan berita, menyebarkan berita bahwasanya dia telah melihat bulan. Telah melihat bulan. Umpamanya dia mengatakan asyhadu anni ra'aitu hilala ramadhana hadhil lailah. Saya bersaksi, kan tidak bisa diterima persaksiannya, tapi dia ngomong melihat bulan Ramadan. Pada tanggal 29 itu, 29 malamnya itu berarti kan tanggal 30 masuk pada hari berikutnya kan, tanggal 30 setelah tenggelamnya matahari. Orang-orang yang tidak bisa diterima persaksiannya, yang pertama adalah perempuan, ya kan? Karena syaratnya tadi apa? Laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah merdeka. Kemudian kecuali itu adalah hamba sahaya. Ada orang seperti dia idealnya adalah perempuan, ataupun dia seorang hamba, bukan orang yang merdeka, ataupun dia itu adalah anak kecil, atau dia adalah orang yang fasik. Nah, orang yang fasik, orang yang ini kan tidak diterima persaksinya. Artinya seorang hakim itu tidak bisa mengumumkan besok puasa dengan persaksian ini. Nah, orang-orang yang seperti ini perempuan, kemudian dia anak kecil ataupun dia anak kecil, kemudian dia hamba sahaya ataupun dia adalah orang yang fasik, memberikan kabar, menyebarkan kabar bahwasanya dia melihat bulan. Nah, berarti pada tanggal berapa? 30 bulan Sya'ban. Berarti kan kemarin kita jelaskan cara untuk muraqabah itu tanggal berapa? 29. Ya kan? Setelah tenggelamnya matahari berarti kan masuk tanggal 30. Ada orang-orang yang tidak diterima persaksiannya ini memberikan informasi, menyebarkan berita bahwasanya dia melihat bulan. Maka pada tanggal tersebut itu adalah hari Syak. Keesokan harinya tanggal 30 itu adalah hari Syak. Karena apa? Orang-orang yang tidak diterima persaksiannya telah menyebarkan berita bahwasanya dia telah melihat bulan. Itu hari Syak. Tidak boleh untuk berpuasa. Tidak boleh. Haram hukumnya. Tidak boleh. Kecuali ia menyambungnya dengan hari sebelumnya. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya di antara perkara yang haram untuk di hari-hari yang haram untuk berpuasa itu adalah paruh kedua dari bulan Sya'ban, tanggal 16, 17, 18 bulan Sya'ban. Kecuali keharamannya itu nanti akan hilang kalau dia karena ada sebab. Seperti apa? Seperti ia menyambungnya dengan hari sebelumnya. Nah, dia puasa sebelumnya tidak pernah berpuasa. Kok dia tiba-tiba ingin berpuasa pada tanggal 16 bulan Sya'ban? Maka tidak boleh. Bisa boleh, jadi boleh tidak haram kalau dia itu menyambungnya. Artinya dia juga puasa tanggal 15 Sya'ban, juga berpuasa tanggal 16. Begitu. Jadi disambung dengan paruh yang awal. Akhir dari paruh yang awal. Boleh kalau seperti itu. Boleh.
Jadi kecuali ini menyambungnya dengan hari sebelumnya, yaitu tanggal 15, 16. Itu diperbolehkan. Atau untuk mengqadha, atau dia itu pada bulan Sya'ban, baru yang kedua bulan Sya'ban, diperbolehkan puasa karena qadha. Karena qadha. Jadi dia selama puasa-puasa Ramadan sebelumnya itu ada yang ia tinggalkan, baru bisa untuk mengqadha itu paruh kedua dari bulan Sya'ban. Karena qadha maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah karena nazar. Karena nazar boleh. Ini yang paruh kedua dari bulan Sya'ban, boleh. Jadi dia bernazar untuk puasa tanggal 16 ataupun Senin umpamanya Senin. Oh, tiba-tiba kok Senin itu adalah tanggal 16, maka itu diperbolehkan. Ataupun karena wirid rutin. Wirid rutin itu yang seperti apa? Seperti puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Nah, kebetulan yang ketika berpuasa itu adalah tanggal 16 bulan Sya'ban, sudah memasuki paruh kedua dari bulan Sya'ban. Seperti orang yang berpuasa hari Senin dan Kamis, ataupun rutin itu seperti puasa hari Senin dan Kamis. Biasanya kan itu memang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk puasa sunnah hari Khamis dan hari Isnin. Jadi dia setiap minggu itu dia berpuasa Senin, kemudian Kamis. Nah, kebetulan ketika Kamisnya ataupun ketika Seninnya dia masuk pada bulan Sya'ban, paruh yang kedua dari bulan Sya'ban, maka diperbolehkan karena ada sebab. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita jelaskan berikutnya. Ini juga sangat penting, harus diperhatikan bersama. Orang yang merusak puasa suatu hari dari bulan Ramadan dan tidak memiliki rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa dengan bersetubuh, maka ia mendapatkan dosa, wajib mengqadha seketika dan membayar kafar. Ini orang yang merusak puasa bulan Ramadan. Pertama, puasa bulan Ramadan. Ingat, ini penting ini, puasa Ramadan. Yang kedua, dia merusaknya itu dengan bersetubuh. Dua kan? Pertama bulan Ramadan, yang kedua dengan bersetubuh. Yang ketiga itu adalah Ramadan tidak memiliki rukhsah. Tidak memiliki sesuatu ataupun sebab yang menurut syarak dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Rukhsah kayak seperti umpamanya orangnya itu safar, dalam perjalanan seperti yang kita jelaskan kemarin, maka orang yang berpuasa itu boleh tidak berpuasa, artinya dia itu berbuka di siang hari karena dia adalah orang yang bepergian, musafir begitu. Jadi pertama adalah bulan Ramadan, yang kedua itu bukan karena rukhsah. Rukhsah itu keringanan itu adalah sesuatu yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa, dan itu menurut cara, bukan menurut kita. Seperti apa? Seperti ketika orang tersebut itu dalam perjalanan. Itu yang kedua. Yang ketiga karena bersetubuh. Maka tiga ini kalau dilakukan, maka dia akan mendapatkan tiga perkara. Pertama, dikatakan di sini adalah dia berdosa. Kemudian yang kedua, wajib mengqadha seketika. Yang ketiga, dia itu wajib membayar kafarah. Wajib membayar kafarah. Melakukan tiga, dia akan terkena tiga. Pertama apa? Melakukan itu tadi, tiga tadi. Pertama adalah bulannya bulan Ramadan. Artinya, kalau seseorang tersebut itu, umpamanya, dia itu tidak berpuasa.
Tapi tidak berpuasanya atau melakukan hal ini seperti berhubungan suami istri dan lain sebagainya ketika dia berpuasa. Tapi puasanya itu adalah bukan puasa bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti mengkodok bulan Ramadan, tapi tidak di bulan Ramadan. Jadi beda antara orang itu berpuasa bulan Ramadan atau mengkodok bulan Ramadan, mengkodok puasa bulan Ramadan. Maka kalau dia itu mengkodok puasa bulan Ramadan, itu berarti kan yang dirusak itu bukan puasa di bulan Ramadan, ya kan? Karena di kaidah ini disebutkan yang mendapatkan 3, yaitu pertama itu dosa, yang kedua itu adalah membayar kafarah, yang ketiga itu adalah mengqadha seketika, itu adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, kalau dia merusak suatu hari dari puasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan 3. Jadi kalau umpamanya 3-tiganya itu tidak terpenuhi, maka tidak akan mendapatkan 3. Artinya kalau dia umpamanya ya, dia mengqadha puasa Ramadan atau dia itu puasa nazar, itu kan wajib juga kan? Maka dia tidak akan mendapatkan 3. Tidak akan mendapatkan 3 ini. Artinya tidak wajib bagi dia untuk kafarah. Orang yang siang hari dia itu apa? Dia itu mengqadha bulan Ramadan. Mengqadha bulan Ramadan karena ada sesuatu hal yang ketika bulan Ramadan itu dia tidak bisa berpuasa sehingga diqadha. Diqadhanya itu pada bulan Sya'ban umpamanya. Diqadhanya itu pada bulan Rajab umpamanya seperti itu. Nah, ketika mengqadha bulan Ramadan tersebut, kemudian dia melakukan bersetubuh, umpamanya bersetubuh, maka dia tidak wajib untuk kafarah, tapi dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia itu tidak berpuasa bukan karena rukhsah. Kan seseorang itu tidak boleh memutuskan perkara yang wajib kecuali karena udzur, termasuknya adalah puasa. Jadi meskipun dia itu puasa, tapi puasanya itu adalah mengqadha Ramadan, maka ketika dia itu merusak qadha bulan Ramadan itu dengan bersetubuh, maka dia hanya mendapatkan dosa. Hanya mendapatkan dosa, bukan kafarah. Bukan denda. Dendanya itu tadi kan apa? Seperti halnya kafarah zihar. Kafarah zihar itu adalah denda yang seperti orang berzihar. Jadi dalam Islam itu ada namanya hukum zihar. Hukum zihar itu seperti perkataan seorang laki-laki kepada seorang istri mengatakan begini, punggung kamu seperti punggung ibu saya. Artinya apa perkataan seperti itu? Seperti halnya saya tidak boleh bersetubuh dengan ibu saya karena itu adalah mahram, begitu juga saya tidak akan bersetubuh dengan kamu. Itu kan artinya begitu. Itu kan menyakiti istri kan? Seperti itu. Itu namanya zihar. Maka itu ada hukumnya dalam Islam. Ada hukumnya Islam. Apa itu? Pertama, dia itu adalah memerdekakan hamba. Hukumnya itu memerdekakan hamba. Kalau tidak ditolak seketika, tidak ditolak setelahnya. Itu nanti dalam bab zihar itu ada hukum-hukum dalam masalah suami istri yang zihar itu ada. Intinya apa yang kita jelaskan di sini adalah seseorang yang memutuskan puasa bulan Ramadan, karena bersetubuh, bukan karena keringanan, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Salah satunya adalah kafarah. Hukuman. Apa hukuman itu? Hukuman yang seperti orang berzihar. Apa itu? Memerdekakan hamba pertama. Yang kedua, dia itu kalau tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin.
60 orang miskin, 60 mud. 60 mud di sini. Jadi itu kafarohnya, dendanya orang yang zihar. Pertama itu adalah memerdekakan hamba. Kalau dia tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau dia tidak mampu maka dia memberikan makan setiap masing-masing itu 1 mud untuk 60 orang miskin. Itu dendanya. Ini ditujukan kepada siapa? Ini ditujukan kepada orang yang tidak berpuasa bulan Ramadan. Jadi dia tadinya berpuasa, kemudian apa? Kemudian dia membatalkannya dengan apa? Dengan berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri dan tidak ada rukhsah. Tidak ada sebab yang dibenarkan oleh syarak dia itu apa? Dia itu membatalkan puasanya. Maka selain dia akan mendapatkan dosa, kedua dia wajib mengqadha seketika, yang ketiga dia wajib membayar kafarah, membayar denda. Dendanya apa? Dendanya seperti halnya zihar. Apa itu? Yaitu memerdekakan hamba kalau mampu, kalau tidak mampu dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu wajib memberikan makanan 60 orang miskin, setiap orangnya itu adalah 1 mud. 60 mud berarti makanan pokok itu. Jadi orang yang melakukan 3 perkara maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Itu maksud saya. 3 itu apa melakukannya? Yaitu pada bulan Ramadan. Yang kedua itu adalah tidak karena rukhsah. Yang ketiga itu adalah dia berdosa. Dia berdosa. Sekarang kalau dia tidak melakukan 3-tiganya, seperti apa tadi? Seperti dia itu membatalkan puasanya bukan bulan Ramadan, tapi apa? Ya puasa wajib-wajib yang lain seperti apa? Mengqadha bulan Ramadan juga. Itu kan bukan membatalkan puasa bulan Ramadan, tapi membatalkan qadha bulan Ramadan. Maka dia tidak mendapatkan 3. Hanya mendapatkan dosa, ya kan? Karena bukan rukhsah, bukan ada keringanan yang bisa membuat dia itu membatalkan puasanya. Atau dia itu begini, atau dia itu ketika bulan Ramadan, benar bulan Ramadan, tapi membatalkannya itu bukan dengan bersetubuh, tapi membatalkannya itu apa? Dengan makan dulu baru bersetubuh, itu kan bagi suami istri di siang hari. Maka orang yang seperti itu kalau tanpa rukhsah maka orang itu hanya mendapatkan dosa dan wajib mengqadha seketika. Kapan? Yaitu pada tanggal 2 bulan Syawal, pada tanggal 2 bulan Syawal. Paham ya? Jadi atau dia itu apa? Dia itu membatalkan bulan Ramadan pada bulan Ramadan. Membatalkannya itu karena rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang diperbolehkan oleh syariat itu membatalkan puasa. Tapi dengan perincian kemarin ya menurut Syafi'iyah. Seperti umpamanya dia dalam perjalanan, kan boleh bagi dia itu untuk membatalkan puasanya karena tidak kuat umpamanya, kemudian dia membatalkannya itu dengan bersetubuh dengan istrinya. Maka orang tersebut karena ada rukhsah, maka dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarah. Hanya dia wajib mengqadha. Paham ya? Jadi orang yang melakukan 3 hal, pertama dia merusak 1 hari atau suatu hari dari bulan Ramadan pertama, kemudian tanpa rukhsah, yang kedua, yang ketiga dia itu tadi tanpa rukhsah dan dia merusaknya dengan bersetubuh. Jadi pertama dia bulan Ramadan merusak harinya, membatalkan puasanya itu pada bulan Ramadan pertama.
Yang kedua tanpa rukhsah. Tanpa rukhsah. Yang ketiga dengan bersetubuh, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Pertama, dia berdosa. Yang kedua, dia wajib mengqadha seketika pada tanggal 2 bulan Syawal. Yang ketiga, dia wajib membayar kafarah zihar. Nah, kalau ketiga-tiganya ini tidak dilakukan, maka tidak akan mendapatkan 3. Tidak akan mendapatkan 3. Maksudnya tidak ada hukum 3 ini yang akan ia lakukan. Seperti apa? Benar dia itu apa? Benar dia itu membatalkan puasa. Tapi puasanya bukan bulan Ramadan. Sama-sama puasa wajib. Seperti puasa nazar ataupun mengqadha bulan Ramadan. Maka dia hanya mendapatkan dosa. Wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Dosa dan wajib mengqadha. Atau dia itu apa? Dia itu di bulan Ramadan yang dibatalkan itu adalah puasa bulan Ramadan. Benar di bulan Ramadan, tapi dengan rukhsah karena dia safar. Maka dia hanya wajib bagi dia untuk mengqadha. Tidak berdosa karena ada rukhsah dan tidak wajib membayar kafarah. Kafarah ini diberikan kepada siapa? Diwajibkan kepada siapa? Diwajibkan kepada laki-lakinya. Jadi itu para jamaah sekalian yang kami hormati. Semoga yang terakhir ini bisa difaham. Bahwasanya orang yang merusak puasanya, pertama pada bulan Ramadan, yang kedua tidak ada rukhsah, yang ketiga itu dengan bersetubuh, maka nanti akan harus dia lakukan, dia akan mendapatkan 3 hal. Pertama adalah dosa, yang ketiga dia wajib mengqadha seketika, yaitu pada tanggal 2 bulan Syawal. Yang kedua itu, yang ketiga dia wajib membayar kafarah zihar. Ini diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk yang laki-laki. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk perkara yang berhubungan dengan puasa. Mungkin sampai di sini. Sebelum kita tutup pengajian kita pada sore hari ini, mungkin ada yang bertanya, terutama yang berkaitan dengan materi yang kita jelaskan ini. Silakan sebelum kita tutup. Paham nggak yang terakhir ini? Yang terakhir ini paham ya, insya Allah. Supaya bisa menjelaskan, bisa menyebarkan ilmunya itu pada orang tua, pada masyarakat, begitu, biar semuanya tahu. Sekali lagi, banyak orang yang terjerumus pada perkara yang tidak dia inginkan karena ketidaktahuannya. Makanya kita ajarkan kepada mereka. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, sholawat sekali, dan istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.